Jadi keadilan seperti apa yang ibu butuhkan gitu? Karena sampai saat ini ya, terduga pelaku ini belum belum ada panggilan juga gitu. Iya mah, mek saya sakit karena ada suatu benda yang masuk ke dalam mek saya, bentukannya begini, lembek-lembek gitu, warnanya hitam, tapi saya nggak tahu itu apa mah, saya jijik. Sampai saat ini apa langkah hukum yang sudah kakak lakukan gitu? Ya aku udah bikin laporan ya, alhamdulillah sekarang karena viral ya, jadi makin dipercepat gitu. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, try to be better man. Assalamualaikum. Jadi saya tadi malam dapat telepon di malam sebelumnya itu dari Bunda Asanti. Langsung saya dapat kabar, ada perih banget saya dengar kabarnya kalau Bang, ini tolong Anda anak ngefans banget sama Amina dan dia ini ternyata kabarnya di istilahnya apa ya bahasanya, dicabuli ya. Dicabuli oleh bapaknya sendiri dan usianya 5 tahun. Waktu itu kita langsung dek gitu ya. Dan di depan saya sudah ada ibunya yang hari ini kesini untuk mencari keadilan ya Bu ya. Iya betul. Mencari keadilan dan juga memperjuangkan hak keadilan untuk anaknya. Yang menurut saya ini udah tidak masuk akal gitu ya. Iya betul. Tadi saya lihat anaknya gitu ya. Waduh, saya nggak bisa ngomong ya. Dia lari waktu ngelihat Amina, Amina, dia teriak, dia pelukan. Terus jalan pegangan tangan. Saya ngerasa itu kayak anak saya dan saya makin nggak tega, saya deg-degannya semakin kenceng. Jadi sebenarnya apa yang ibu pengen sampaikan di sini gitu? Niat saya hanya untuk mencari keadilan untuk anak saya, gitu. Jadi keadilan seperti apa yang ibu butuhkan gitu? Karena sampai saat ini ya, terduga pelaku ini belum belum ada panggilan juga gitu. Dan kasus ini udah lumayan 2 bulan berjalannya. Sudah 2 bulan kasus ini. Iya. Kronologinya kejadiannya seperti apa sih Kak? Sampai apa ya? Hal kayak gini bisa terjadi gitu. Jadi awalnya itu pas banget tanggal 31 Januari si saya ini ulang tahun ya. Terus mantan suami saya ngechat saya untuk mengucapin selamat ulang tahun gitu, sama kirim voice note. Akhirnya aku kasih dengerin ke saya dan responnya saya ini nangis karena mungkin ya kangen sama ayahnya karena memang udah setahun lost contact kita nggak bertemu seperti itu. Setelah kita ngobrol-ngobrol terus video callan, akhirnya mantan suami aku minta izin ke aku buat ngajak saya nginep di rumahnya. Terus ya udah aku izinin. Besokannya masih di tanggal 31 Januari, tapi di jam 9 malam mantan suami aku jemput saya. Setelah itu ya udah dibawa menginap ke rumahnya gitu. Selama menginap ya aku nggak ada kecurigaan sama sekali. Karena aku pun juga sering mantau saya lewat video call, handphonenya saya pun juga aku kasih trackingan lokasi gitu. Sampai akhirnya tanggal 4 Februari saya minta jemput terus kan. Ma kapan jemput, teleponin aku. Terus ya udah aku bilang iya nanti selesai kerjaan mama jemput ya dek gitu kan. Terus nyampe sana itu aku jam 6 sore. Pas aku jemput anaknya ini pas masuk mobil tiba-tiba langsung bilang, Mama saya mau sama mama aja, saya kangen sama mama. Entah kenapa tiba-tiba bilang seperti itu. Terus aku berpikir oh memang anak aku lembut kan gitu, anaknya sweet banget. Dia ngomong seperti itu sambil meluk aku sama nangis. Akhirnya aku suruh tenang dulu. Iya deh, ini kan udah sama mama, dia jangan nangis. Akhirnya dia tenang. Di situ akhirnya pas jalan pulang dia sempat minta ganti pampers sama aku gitu. Pas minta ganti pampers aku berhenti dulu kan ke Alfamart. Terus aku pas buka cek celananya, aku shock. Di sini tuh banyak banget luka-luka ya, yang seperti tadi videonya itu yang aku tunjukin. Iya. Iya. Terus di situ dia langsung megang alat vital lah, bilang, Mama, aduh sakit. Nggak mau aku pegang sama sekali. Dia di situ bener-bener teriak histeris. Dia bilang, Mama sakit. Akhirnya aku bujuk supaya mau dibersihin.
Akhirnya mau aku buka pampersnya, aku kaget dong. Kataku kok kayak merah gitu. Tadinya aku masih perhatiin dulu gitu loh. Ini apa ya? Pas aku lihat, kalau ruam popok itu nggak mungkin hanya di bibir vagina aja gitu. Tapi kok ini kayak luka gesekan seperti itu. Sehabis itu aku langsung bawa ke klinik. Dari klinik, dokternya di sana menyarankan untuk bawa ke spesialis anak dan biar pemeriksaan lebih lanjut gitu. Akhirnya besok harinya aku bawa ke rumah sakit, aku cek di spesialis anak. Dokter itu menyatakan benar adanya luka gesekan karena suatu benda, tapi belum tahu benda ini apa, kata dokter gitu. Terus aku disarankan untuk ke dokter obgyn untuk penanganan lebih lanjutnya. Dari spesialis anak aku ke dokter obgyn. Akhirnya dokter obgyn langsung bilang ke aku gini, Bu, ibu yang sabar ya. Ibu lebih baik langsung ke kepolisian aja, bikin laporan biar ditemanin untuk visum seperti itu. Karena ini benar ada luka robekan sekitar 2-3 hari yang lalu lukanya gitu. Itu dari tempat visum. Bukan, itu dokter obgyn yang Dokter biasa. obgyn. Iya, karena aku ke beberapa RS untuk ngecek gitu. Oke. Aku pengen tahu ini tuh kenapa gitu. Terus dari situ aku langsung ke Polda untuk bikin laporan, malamnya langsung visum gitu. Hasil visumnya sudah tahu? Belum tahu. Oh. Emang hasil visum itu kalau kita habis visum nggak boleh langsung tahu ya? Ada yang bilang boleh karena ibu korban, ada juga yang bilang nggak boleh. Di situ aku masih bingung gitu. Sebenarnya boleh atau enggak gitu aja. Nah, gimana kakak tahu kalau itu 100% emang terjadi hal yang tadi kita tidak inginkan itu? Karena anaknya ini yang bercerita sendiri. Oke, jadi anaknya sendiri yang cerita ke kakak. Iya sendiri. Dia selalu berucap, kan aku tanya, saya jujur sama mama ya, kenapa mek-nya bisa sakit, maaf ya. Dia membahasakan ala vitala itu mek gitu. Terus dia menjawab, iya mah, mek saya sakit karena ada suatu benda yang masuk ke dalam mek saya, bentukannya begini. Dia selalu tangannya selalu gini, kayak bikin bulatan gitu, bentukannya begini, lembek-lembek gitu, warnanya hitam. Tapi saya nggak tahu itu apa mah, saya jijik. Selalu menjawab seperti itu. Dan kemarin pas aku tanya terakhir, ada penambahan lagi dari dia, kayak ada rambut-rambutnya gitu mah, gitu. Jadi yang cerita langsung Anaknya. anak. Oke. Jadi berapa kali saya sudah cerita ke ibu? Sering. Sering? Waktu di dokter pun ditanya-tanya sama beberapa dokter, jawabannya selalu sama. Oke. Jadi emang dokter pun udah nanya ke Udah nanya. Dan setiap di dokter aku selalu videoin gitu. Setiap ditanya di dokter seperti itu. Sampai saat ini apa langkah hukum yang sudah kakak lakukan gitu? Ya aku udah bikin laporan ya. Alhamdulillah sekarang karena viral ya, jadi makin dipercepat gitu. Oke. Jadi sekarang laporannya sudah berjalan. Sudah berjalan. Iya. Berarti kakak sendiri sudah pakai pengacara? Kemarin aku dapat dari Komnas Anak. Dapat dari Komnas Iya. Anak. Terus sudah ada nggak ya pengacara-pengacara mungkin yang hubungin kakak, pengen bantu kakak gitu? Ada beberapa, lumayan agak banyak, tapi di sini aku yang masih kayak bingung harus percaya sama siapa gitu. Gitu aja sih. Oke. Karena aku pengennya biar cepet aja gitu penanganannya gitu sih. Katanya kakak juga ada dihubungin dari Bang Hotman. Iya, aku juga Bang Hotman Paris. sempat minta bantuan sama. Oh, kakak yang minta bantuan Iya. sama Bang Hotman. Terus tadi aku disamperin sama timnya ke PPA. Oh, sudah disamperin. Udah sama timnya Pak Hotman Paris. Oke. Apa yang mereka sampaikan ke ibu gitu? Ya, Untuk langkah-langkah iya, selanjutnya. akan membantu saya sih gitu aja. Akan mendampingi gitu. Nah, ini kita coba lihat ke pelakunya ya, Bu ya. Pelaku ini sebelumnya pernah kayak gini nggak sih dulu pas menikah apa gimana gitu? Ke anak kecil atau gimana? Ya ke anak kecil Enggak apa sih. kok? Enggak sih, ke anak kecil menurut aku dia baik ya. Ke anaknya pun baik aku lihat. Kayak nggak pernah bentak, nggak pernah melotot gitu. Makanya aku agak bingung kenapa bisa kejadian seperti ini gitu. Masih kayak kok bisa ya gitu. Jadi secara yang kakak tahu nih ya, si mantan suami kakak ini
nggak pernah lah sama berlaku hal yang Iya, serupa ke sama anak kecil. sama anaknya tuh baik, yang aku lihat gitu. Tapi selama waktu kakak menikah ada gelagat-gelagat yang aneh nggak sih sebagai, sorry ya, kalau anak kecil itu kan namanya pedofil ya. Ada gelagat-gelagat yang aneh nggak sih? Enggak sih, dia hanya sering nonton video porno aja. Gitu aja sih. Kakak sendiri sudah coba tanyakan nggak sih ke yang bersangkutan langsung gitu? Aku yang waktu Atau baru ada komunikasi nggak setelah kejadian ini gitu? sebelumnya pas aku bawa ke klinik itu, pas dari jemput anak aku di rumah dia, aku sempat tanya ke dia, tapi dia selalu berdalih menyangkal, katanya ini tuh saya tuh dulu punya riwayat penyakit, bilangnya gitu. Padahal aku udah tanya dokter, padahal itu bukan penyakit, tapi kelebihan hormon yang aku bilang dia sempet kayak mens gitu loh pas baru lahir. Itu bukan penyakit kelamin, tapi itu adalah kelebihan hormon dan normal kata dokter. Tapi dia berdalih kalau itu penyakit gitu. Saat Sehabis itu iya aku bilang ini gue DRS ya, dia langsung menghilang gitu aja. Cuman ngerit cat aku doang gitu. oh nggak ada nyamperin atau apa Nggak gitu? ada, nggak ada. Dia cuman ngerit aja, habis itu nggak ada info apapun sampai sekarang. Saat ini mantan kakak ada di mana? Aku nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Tapi masih di Jakarta. Mungkin ya, karena aku bener-bener nggak tahu ada di mana. Apakah mantan kakak ini ada klarifikasi mungkin ke media? Oh atau- ya, dia sempat klarifikasi ke media kalau katanya aku fitnah dia gitu. Terus dia, aku dengar sih katanya mau nuntut aku balik gitu. Gitu. Oh malah menuntut balik. Iya betul. Sudah ada tuntutannya. Belum ada. Tapi aku dengar dari media seperti itu. Gimana respon keluarga? Keluarga suami mungkin? Kan itu Eh, anak ini kan masih bagian dari keluarganya juga Iya. gitu. Malahan dari keluarga suaminya itu, dari mantan suami saya itu, sempat ngorek-ngorek ke teman-teman lama aku yang aku tuh udah nggak pernah main dari tahun 2015 ya. Tapi mereka nanya-nanya ke teman-teman lamaku yang kayak, kenal sama Priska gak? Dia tuh gimana ya? Yang kayak gitu. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali terkait sama saya gitu. Jadi dia kayak nyari-nyari kesalahan aku di luar konteks. Seperti itu. Oke. Iya. Apa ada mungkin yang masuk ke kakak entah dalam bentuk telepon Nggak ada sama ataupun sekali. SMS? Maksudnya ini ada bentuk ancaman kah? Ada nggak orang-orang aneh tiba-tiba nelponin kakak dalam beberapa hari terakhir? Ya, hanya bilang harus take down video, kalau enggak bakalan dituntut gitu sih. Oh siapa itu yang ngomong? Ada. Oh ada yang nelpon, nomornya nggak tahu. Enggak, Oke. gitu. Tapi kalau kakak lihat sendiri kan ini case-nya kan, kalau saya jadi kakak saya juga serba salah nih mau bertindak. Ngomong bicara takut sama anaknya, tapi nggak bicara juga butuh keadilan gitu ya. Iya, betul. Trauma apa sih yang sekarang kakak lihat ada di ADS ini? Dia tuh sempat nggak mau ketemu laki-laki, walaupun ketemu sama kakeknya sendiri ya. Oke, jadi dia nggak mau ketemu sama laki-laki Iya, manapun. waktu itu pernah tuh bapak saya telepon kan, kita jalan-jalan yuk. Jadi bapak saya mencoba menghibur saya kan. Saya menjawab nggak mau sama mama aja gitu. Terus dia kalau mau dibersihin alat vital selalu kayak takut gitu sampai sekarang. Kayak gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang kayak masih nggak mau, takut sakit mah kayak gitu. Sudah ada ke psikolog kah atau Sudah sudah sekali. sekali? Apa tindakan yang harus dilakukan kata psikolog? Pokoknya harus sering-sering ke psikolog aja gitu. Makanya tadi aku pribadi waktu lihat dia di rumah ya main ya, tadi ketawa happy gitu, aku seneng banget liatnya. Iya. Terus teriak dari atas, Papa Amina gitu ya. Aku ngerasa kayak, aduh kayak anak aku gitu. Aduh, ini mungkin kejadian yang menurutku apa ya? Aku sering banyak sih nge-repostin di media itu kejadian bapak ke anak. Nah, ini aku sekarang dengar ceritanya sendiri gitu ya. Iya. Tapi ada kemungkinan nggak sih Kak, mungkin prosesnya ini agak sedikit lama karena kurangnya barang bukti gitu mungkin? Mungkin ya, tapi karena aku nggak terlalu paham, jadi ya udah aku ngikutin aja gitu. Tapi semua barang bukti udah aku serahin kemarin sih. Dari video-videonya, dari chatnya, udah sampai baju-bajunya gitu. Udah aku kasih semua. Gitu. Dikasih langsung ke Ke Polda, Polda. penyidiknya langsung. Iya.
katanya kakak juga udah banyak dihubungi ya sama entah itu donatur kah atau apa gitu. Iya, betul betul. Untuk Betul ya? menawarkan itu yang kuasa hukum itu. Oke, kuasa Iya. hukum itu. Iya, Jadi cukup banyak lah ya. cukup banyak. Karena saya pribadi aja yang ngetek banyak banget. Dari malam banyak yang ngetek. Padahal hari sebelumnya itu aku ditelepon. Aku bilang, wah semakin banyak nih. Berarti ini apa ya, infonya nih udah kemana-mana Iya, gitu. iya betul. Saya sih makasih banget kakak udah jadi ibu terbaik buat anak kakak. Udah sekarang Amin. mencari keadilan untuk anak kakak gitu ya. Iya, amin amin. Tapi sampai setelah kejadian masih apa ya? Masih ada bukti lain nggak sih yang terungkap gitu kak? Mungkin dari omongannya saya aja ya, kayak ada penambahan-penambahan, ternyata begini gitu. Oh, jadi ada input-input baru terus ya? Iya gitu. Karena Oke. memang anak ini nggak pernah aku tanya-tanya, baru kemarin lagi aku tanya, ternyata ada penambahan lagi. Katanya ada bentukannya, ada rambut-rambutnya gitulah, dibilangnya gitu. Terus ayah sehabis itu pergi ke depan ninggalin saya gitu. Nah kan aku lihat di IG kakak ya, katanya ini kejadiannya bukan sekali, Iya itu, bahkan katanya berkali-kali. iya. Itu berkali-kali mau istilahnya apa ya? Di hari yang sama, apa di hari-hari yang berbeda atau di gimana tuh? Di situ aku kurang paham karena pas kemarin terakhir aku tanya anaknya ini, anaknya yang mengutarakan sendiri. Katanya seperti itu. 4 kali mah sering setiap malam gitu. Oh, Anaknya sendiri yang berbicara gitu. jadi dari anaknya yang ngomong. Iya, anaknya sendiri yang berbicara gitu. Makanya kan aku sempat dibilang fitnah kan. Ya aku mikirnya aku nggak mungkin dong fitnah, apalagi soal kayak begini gitu kan. Ini kan aib juga gitu loh. Nggak mungkin aku fitnah tuh aneh-aneh seperti ini gitu. Karena aku dibilangnya fitnah sih gitu. Tapi ini bener ya, ada berita katanya mantan suami kakak ini bekerja di salah satu is- institusi gitu, Iya, institusi pemerintahan. iya betul. Mungkin kakak ada apa? Mungkin ada yang ajak ketemu gitu dari institusi itu gitu untuk klarifikasi masalah ini atau menyelesaikan masalah ini Oh gitu. ya, sempet aku diajak ketemu buat klarifikasi, tapi di situ ternyata aku nggak boleh datang sendiri. Sorry. Maksudnya aku bolehnya datang sendiri. Kan aku bilang emang sama lawyer gitu. oh tadinya mau datang sama lawyer. Tapi di situ ternyata aku harusnya datangnya sendiri. Akhirnya dibatalkan gitu. Akhirnya ya nanti aja. Akhirnya aku disuruh klarifikasi di kepolisian. Bilangnya sih seperti itu. Gitu. Nggak bisa bayangin sih saya itu. Iya. Aku kalau di depan orang nggak bisa nangis, tapi kalau lagi sendiri tuh yang kayak berasa kayak hancur banget gitu. Bahkan sempat mau ini. Karena aku nggak kuat. Oh kakak sendiri mau. Iya, karena yang kayak aku udah nggak kuat gitu. Aku bener-bener pikiran aku blank kemana-mana gitu. Coba mungkin kita bisa lihat IG-nya kakak mungkin di sini ya. Ada yang bisa bukain mungkin Instagram kakaknya di sini. Nah ini coba kita slide. Ini di posting sama Ibu Wanda Ponika yang tadi bantu aku buat ngecek saya ke rumah sakit karena saya sering ngalamin gatal-gatal di bagian alat vitalnya. Oke. Iya, jadi dibantu cek. Oh tadi udah dibantu. Iya, dibantu sama Ibu Wanda. Ibu Wanda tadi nemenin kakak Enggak, langsung. Ibu Wandanya masih di luar negeri jadi sama sekretarisnya. Oke. Iya. Coba kita next. Hasilnya apa kak jadinya? Ya harus diobatin aja terus dikasih salep dan obat luar dan dalam gitu. Gitu. Serba salah ya sekarang mau pergi. Tapi itu siapa yang masukin? Oh ini dia cerita langsung ya. Kayak binatang itu kayak benda Kayak kepribet ada rambut-rambutnya. iya ada rambut-rambutnya di sini Dia selalu gatel Kayaknya masih sakit gak? Di bagian alat vitalnya. Selalu gatel. Iya. kayak gitu doang Ini
baru sekarang doang Sering gatalnya. Tapi sebelum yang kejadian ini nggak pernah kayak gitu Nggak kan? pernah. Sama sekali nggak pernah. Nggak pernah. Baru sekarang. Jadi selama di umurnya kan 5 tahun. Iya. Berarti dari 5 tahun ini sebelum kejadian ini nggak pernah sama sekali Nggak. ada masalah di situ Nggak ya? ada. Cuman yang aku bilang itu loh, baru lahir dia kayak menstruasi. Ya itu aja ya. Itu Tapi aja. habis itu nggak pernah ada Nggak lagi ada. ya. Jadi kalau udah kayak gini sekarang kita bingung mau percaya sama siapa ya? Betul. Kalau bapak sendiri gitu ya. Iya. Kalau dengan bapak sendiri aja anak nggak bisa kelindungi gitu. Iya makanya. Mungkin dari kejadian ini apa mungkin pesan dari kakak gitu ya buat kami semua gitu. Iya, kalau misalkan yang kayak saya mungkin udah berpisah sama mantan suami, jangan terlalu percaya kalau anaknya dibawa sama mantan suami, itu sih. Tapi sebelum ini tidak ada hal-hal kriminal lain kan yang terjadi dari mantan kakak ini? Aku jujur sebelum aku lost contact setahun itu, terakhir itu aku sempat diperkosa sama dia. Kakak di Iya, jadi dia datang ke kontrakan aku, mau balikin kunci kontrakan di situ. Oke. Aku lagi tidur ya dia masuk. Aku kan namanya dia udah biasa masuk ke dalam rumah aku kan. Jadi aku yang enggak ya biasa aja gitu. Tapi di situ bener-bener emang udah lagi berantem banget. Dia cuma abis perkosa aku langsung ninggalin aku gitu aja. Langsung pergi sama ceweknya gitu. Setelah itu aku berantem lost contact sampai setahun yang kemarin tanggal 31 Januari. Seperti itu. Tapi posisi udah pisah. Udah bisa aku cerai itu udah dari tahun 2020. Oke. Tapi kok kakak nggak lapor polisi habis itu? Sempet aku ada niatan mau laporin, tapi di situ aku ya kayak menstruasi, jadi nggak bisa visum juga dong, gitu. Ya udah akhirnya aku di situ setelah kejadian itu aku malah sampai masuk rumah sakit di infus karena bener-bener stres gitu. Di tahun lalu gitu. Itu udah ada ADS ini juga dong? Udah ada gitu. Pas banget kejadiannya sama di bulan puasa juga, gitu. Jadi ini kejadian hal yang nggak diinginkan ini sudah berlaku bukan cuma ke ADS, ke kakak juga gitu ya? Iya, kalau ke aku sering gitu. Setiap tahunnya sering. Setiap, kan aku sering lost contact ya. 6 bulan, 8 bulan lost contact, bahkan sampai setahun lost contact. Udah baik, dia baik-baikin aku. Bilangnya mau rujuk. Ternyata cuman mau kayak gitu, habis itu ninggalin aku. Selalu kayak gitu. Dan aku ya memang bodohnya aku terpancing sama bujukannya dia yang bilang mau rujuk, seperti itu. Aku udah bilang nggak mau, dia pegang tangan aku, bahkan dulu sempat Ada pemaksaan gitu? Maksudnya? bahkan dulu aku sempat baju aku dirobek, aku dicekek gini, sampai aku dijenggut gitu, digampar pernah, karena nggak mau ngikutin kemauan dia gitu, seperti itu. Tapi habis itu juga kakak nggak lapor polisi lagi? Enggak, di situ enggak, aku nggak lapor polisi. Aku di situ yang kayak ya udah aku berusaha ikhlas gitu disakitin sama mantan suami dulu, gitu aja. Yang baru dilapor polisi ini setelah ADS ini ya? Iya, gitu. Oke. Aku berpikir kalau mau nyakitin aku ya aku aja, kenapa harus saya juga gitu yang disakitin gitu loh. Makanya pas saya disakitin aku yang langsung bergerak, aku nggak terima gitu. Mungkin kedepannya harapan kakak nih apa nih untuk kasus ini gitu? Iya, aku pokoknya hanya ingin mengejar keadilan biar dia cepet tertangkap aja sih gitu. Gitu aja. Karena aku juga bingung harus ngomong apa, aku udah gak tahu lagi gitu. Yang penting anak aku mendapatkan keadilan aja. Itu aja niatan aku. Iya. Kasihan anaknya gitu, sampai kok tega ngerusak anaknya sendiri gitu. Sekarang setiap malam masih suka cerita gitu? Awal-awal masih suka cerita, tapi aku selalu kayak langsung ngekat gitu. Udah ya dede, nggak usah diomongin lagi. Oh, dia cerita terus gitu Cerita ya? terus kayak gitu. Mama saya mau cerita dong, yang selalu ngomong kayak gitu. Terus awal-awal ya aku dengerin, mau cerita apa deh gitu. Iya, jadi ada suatu benda mah yang masuk dalam mek saya. Selalu ngomong seperti Oh, itu. Terus maksudnya setiap mau tidur gitu cerita? iya, setiap kayak lagi nonton TV atau lagi main game. Terus abis itu, mah ayah jahat ya sama saya gitu. Anaknya sendiri yang bercerita. Semangat untuk ADS, Iya, jangan menyerah, iya, jangan melakukan hal yang tidak diinginkan. iya. Bismillah. Insya Allah kakak sama ADS, semoga di sini ya untuk pihak-pihak berwajib segera dibantu, segera dilihat,
segera diselidiki. Semoga ada jalan keluarnya ya Kak segera. Amin ya Allah. Dan semoga ini bisa terdengar sejauh-jauhnya, sebanyak-banyaknya untuk keadilan untuk ADS dan mamahnya gitu ya. Amin ya Allah, amin. Ya. Oke, kita terima kasih Kakak sudah sudah bercerita, Iya banget. sudah ingin mencari keadilan dimanapun itu. Habis ini Kakak mungkin ada undangan di tempat lain juga, mau ngobrol di mana lagi? Ke Pak Denny Sumargo ya. Pak Denny Sumargo. Iya. Oke. Jadi istilahnya Kakak akan cerita lah ini ya, Iya. sampai dapat keadilan Iya, benar-benar mendapatkan keadilan gitu secepatnya. secepatnya. Iya. Karena kemarin sempat redup, pas udah viral lagi, baru makin cepet lagi gitu. Oh, jadi kalau udah redup nggak agak lama gitu. Agak lama, iya. Oke. Gitu. Oke, kita doakan yang terbaik buat Kakak. Semangat terus Ya, amin. dan semoga habis ini kita hanya mendengar kabar keadilannya sudah terjadi gitu ya Kak ya. Amin, amin. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we need to talk.